Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalian akan belajar tentang teks laporan percobaan. Sebelum Ibu menjelaskan apa itu teks laporan percobaan, bagaimana anak-anak, sehat semuanya? Ibu harapkan kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu, marilah kalian perhatikan dengan seksama PowerPoint teks laporan percobaan berikut ini. Teks laporan percobaan ini terdiri dari 4 kompetensi dasar. Pertama, kompetensi mengidentifikasi ciri-ciri informasi dalam teks laporan percobaan. Yang kedua, menyimpulkan informasi dalam teks laporan percobaan. Yang ketiga, menelaah struktur sistematika dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Yang keempat adalah menyusun teks laporan percobaan. Dalam kompetensi mengidentifikasi teks laporan percobaan akan dibahas pengertian teks laporan percobaan, ciri-ciri teks laporan percobaan, dan informasi dalam teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan atau eksperimen merupakan teks berisi paparan data secara terperinci hasil praktik, pengamatan, dan penelitian. Teks laporan percobaan ditulis berdasarkan percobaan data setelah pengamat selesai melakukan percobaan atau penelitian. Kegiatan percobaan atau penelitian ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang ilmu alam, psikologi, atau sosial. Ciri-ciri teks laporan percobaan adalah 1. Teks laporan percobaan disusun berdasarkan hasil percobaan, pengamatan, atau penelitian disertai pemecahannya. Yang kedua, pembahasan masalah teks laporan percobaan dikemukakan secara objektif sesuai realitas atau fakta dan kebenarannya dapat diuji. Yang ketiga, teks laporan percobaan disusun berdasarkan struktur isi teks secara runtut dan sistematik. Yang keempat, teks laporan percobaan menggunakan bahasa ilmiah baku, jelas, komunikatif, dan logis, sehingga tidak terbuka kemungkinan adanya ambiguitas, ketaksaan, ataupun kerancuan. Yang kelima, teks laporan percobaan ditulis dengan data lengkap sebagai pendukung laporan. Selanjutnya, yang keenam, teks laporan percobaan dibuat menarik dan interaktif. Yang terakhir, teks laporan percobaan menuntaskan masalah-masalah yang dimunculkan secara terperinci dan lengkap. Informasi dalam teks laporan percobaan biasanya terdiri dari judul, objek percobaan, alat bahan, simpulan, lalu pelaku percobaan, tujuan percobaan, waktu percobaan, tempat percobaan, dan bagaimana langkah-langkah percobaan. Dalam kompetensi menyimpulkan informasi dalam teks laporan percobaan, nanti akan dibahas bagaimana menentukan informasi dalam teks laporan percobaan dan menyimpulkan informasi dalam teks laporan percobaan. Dalam kompetensi dasar menentukan informasi dalam teks laporan percobaan adalah informasi mengenai apa judul laporan percobaan tersebut, apa objek laporan percobaan tersebut, apa saja alat dan bahan yang digunakan dalam laporan percobaan tersebut, apa hasil yang didapat dalam percobaan tersebut, siapa pelaku percobaan tersebut, mengapa percobaan tersebut dilakukan, kapan laporan percobaan dilaksanakan, dan di mana percobaan tersebut dilaksanakan, dan terakhir bagaimana langkah-langkah percobaan tersebut. Dalam kompetensi menyimpulkan informasi dalam laporan percobaan, langkah-langkah yang dilakukan adalah bacalah dengan saksama laporan percobaan tersebut. Lalu yang kedua, catat setiap informasi yang terdapat dalam laporan percobaan tersebut. Ingat dengan unsur 5W1H. Yang ketiga, berdasarkan informasi tersebut, simpulkan informasi dari laporan percobaan tersebut. Yang keempat, pilihlah kosakata kata baku dan susun dengan gaya kalimatmu sendiri. Ingat,
Tetap gunakan kalimat efektif dan kosakata baku. Dalam kompetensi dasar struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan, nanti kalian akan menelaah struktur teks laporan percobaan, menelaah sistematika teks laporan percobaan, dan juga menelaah kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Struktur teks laporan percobaan terdiri dari bagian struktur umum. Di dalam struktur umum berisi aspek dari sesuatu yang dibahas secara umum. Lalu struktur uraian menggambarkan sesuatu yang dibahas secara terperinci, bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan, penggunaan bahan dan alat, perilaku alamiah, dan hal khusus. Sistematika teks laporan percobaan biasanya terdiri dari judul, objek, pelaku percobaan, tempat dan waktu percobaan, tujuan, bahan atau alat, langkah-langkah percobaan, hasil laporan percobaan, simpulan, dan terakhir adalah daftar pustaka. Kaidah kebahasaan pada teks laporan percobaan biasanya terdiri dari memperkenalkan aspek umum atau kelompok. Yang kedua, menggunakan kata tugas hubungan logis. Yang ketiga, menggunakan kalimat aktif. Yang keempat, menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi. Yang kelima, menggunakan kata serapan atau istilah khusus sesuai bidang ilmu yang berkaitan dengan objek yang diamati. Yang keenam, tidak ada urutan waktu, yang ada urutan kegiatan. Yang ketujuh, menggunakan kata benda dan frase benda dibandingkan kata ganti orang. Yang kedelapan, biasanya disertai dengan foto, diagram, atau tabel untuk memperkuat hasil pengamatan. Kompetensi dasar yang terakhir dari teks laporan percobaan adalah penyusunan teks laporan percobaan. Nanti kalian akan menyusun teks laporan percobaan dengan memperhatikan struktur atau sistematika dan kaidah kebahasaan. Yang terakhir adalah menyunting teks laporan percobaan yang telah disusun. Berikut ini adalah langkah-langkah menyusun teks laporan percobaan dengan memperhatikan struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan. Pertama, menentukan judul percobaan sesuai dengan objek yang diamati atau diteliti. Yang kedua, menyusun tujuan percobaan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan. Yang ketiga, menyusun teks laporan percobaan berdasarkan struktur teks laporan percobaan. Yang terakhir, menggunakan bahasa sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan tata bahasa baku bahasa Indonesia saat menyusun teks laporan percobaan. Bagaimana langkah menyunting teks laporan percobaan yang telah disusun? Berikut adalah langkah-langkahnya. 1. Dengan menandai kata, kalimat, atau makna kata dan kalimat yang salah. Yang kedua, memperbaiki kata, kalimat, atau makna kata dan kalimat sesuai unsur kebahasaan. Yang ketiga, menulis kembali teks tersebut sehingga menjadi teks laporan percobaan yang baik dan benar. Demikian pembelajaran hari ini tentang teks laporan percobaan. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa nanti kalian lakukan latihan-latihan sehingga nanti kalian menguasai pembelajaran tentang teks laporan percobaan ini. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya.